Supaya jangan sampai negara kita itu dimasukkan, militer adalah bagian untuk pembelaan suatu negara, untuk bukan hanya perang menghadapi dengan musuh luar, tetapi kalau di dalam negeri sendiri itu dia kacau karena memasukkan paham-paham radikal. Karena orang-orang seperti ini kan intolerans menuju kepada radikalisme. Radikalisme ini apa di atasnya itu? Terorisme. Ya, susu kuda, cus, olala bebe, kubrak. Papau. Waduh, shalom, rahayu, buka, cus, kubrak, ulala bebe. Wah, luar biasa nih ya, kembali lagi di channel Panas Nabi ke-26, Joseph Paujang. Aduh, tadinya sebenarnya saya nggak mau masuk, tapi tadi di YouTube chat ada yang bilang, wah masuk dong suku kuda, katanya kangen dengar desahan kuda. Sama yang alasan yang kedua ya, saya mau ngucapin kungsi facai ya, Pak Paul ya, mau minta angpau dari Pak Paul nih. Kungsi facai. Karena saya mau minta angpau dari Pak Paul karena walaupun katanya Imlek itu haram, tapi angpau itu halal katanya. Jadi saya mau minta angpau ke Pak Paul. Waduh, tadi barusan mantap banget ya Pak Robert Mawangkang bagaikan naga menyemburkan bara api panas nih yang selalu mengingatkan kita ya dengan list nama-nama tokoh-tokoh yang membahayakan NKRI dan Pancasila selalu ya. Tapi memang benar ya, semakin dekat 2024 ini kayaknya semakin serem ya memang ya Pak Paul ya. Seperti Pak Paul pakai kata-kata itu serem. Yang pertama kita bisa lihat Yahya Walloni ternyata sudah bebas ya di hari ini gitu ya 1 Februari ini dan seperti kita tahu Bapak Muhammad Kc bisa keluar dengan nyawanya aja udah syukur dan itu aja berapa tahun lagi. Nah terus ada lagi kasus yang percabulan itu ya Pak ya yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama tertentu itu ya itu tuh. Nah ternyata itu mengakar lebih dari dugaan ya. Ternyata yang kasus Ustadz HW itu bukan Pak HW di Zoom ini ya, Ustadz HW itu dulu pas pertama itu ternyata cuma ujung dari bongkahan es doang gitu loh. Tapi kita bisa lihat dengan sangat jelasnya bagaimana mengakarnya masalah ini. Tapi sayangnya kita bisa lihat juga dengan jelas ini semua diusahakan untuk diredam Pak sampai tenggelam dan terlupakan dari psikis masyarakat isu-isu ini gitu. Padahal ini kan sangat buruk sekali ya untuk keselamatan anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia gitu, karena anak kecil yang kalau dalam bahasa Koreanya di abuse ya secara seksual itu bukan hanya merusak ini aja, merusak pikiran mereka seumur hidup loh Pak loh. Tapi ini kan diredam tuh. Akan menularkan ke yang lain. Betul Pak. Nanti rusaknya akan ada siklus kalau dalam bahasa Korea lagi cycle of violence Pak. Banyak juga yang terkena abuse ini nanti akhirnya kalau udah besar mereka jadi abuse lagi gitu ke generasi berikutnya, jadi berlanjut terus. Nah ini kan sangat kejam ya, tapi kok malah mau diredam sampai tenggelam isunya. Nah terus yang lebih penting lagi yang paling baru ini Pak ya, ada satu isu lagi yang kita harus terus suarakan ya, yang sudah mau diredam dan sangat bahaya Pak, yaitu kasus Edi Mulyadi itu Pak. Tadinya kan goal dia kan mau membangun narasi anti Tionghoa, tapi akhirnya dia malah gesekan sama orang Dayak, dan orang-orang Dayak kan kalau didorong akan mendorong balik dengan keras gitu. Akhirnya mereka sekarang damage control kan, tapi sayangnya gini Pak, walaupun saya lihat di sosmed di mana ya teman-teman saudara-saudara kita orang Dayak ya luar biasa gubrak-gubraknya ya, yang dengan mau kirim mandau apa segala macam. Tapi seperti yang isu-isu yang tadi saya bilang barusan, itu ternyata sudah diredam Pak. Dan saya lihat klimaksnya tuh udah lewat gitu. Dan seperti yang kita semua tahu Pak, kalau klimaks itu sudah lewat, mau di depan porselin sekinclong apapun, maksud saya isu sebesar apapun juga momentumnya udah hilang Pak. Dan lebih parahnya lagi Pak, berita terakhir yang beredar mengenai Edi Mulyadi itu katanya, dia dilayangkan panggilan pertama oleh pihak yang berwajib, terus dia nggak datang, terus nanti mau dipanggilan kedua dulu dan segala macam. Padahal kita bisa lihat ya, kalau Pak Kc mana ada panggilan pertama, panggilan kedua, langsung diringkus kayak public enemy number one gitu Pak ya. Kalau kayak di film-film dan di game-game itu Pak Kc itu udah kayak target yang abis, misalnya dia satu gerombolan yang abis nembakin rakyat jelata di dalam satu terminal bandara gitu pakai senapan mesin, diberondong semua sampai abis kayak gitu loh. Kayaknya Pak Kc itu ya bersalahnya gitu. Jadi inti yang dari saya ngomong semua ini Pak, jadi sebenarnya Pak Paul bilang kita harus teriak,
kita harus teriak. Tapi seperti yang saya bilang tadi mengenai beberapa isu yang saya angkat tadi, mau segubrak-gubrak gimana juga kalau misalnya momentumnya nggak disambut, akhirnya hilang juga Pak. Apalagi dengan Betul. secara aktif diredam sama antek-antek dan simpatisan-simpatisan khilafahnya. Teman-teman kita orang Dayak aja yang begitu gubrak-gubrak kencang aja kayak sepertinya udah menuju berhasil diredam gitu, apalagi gimana Tapi gitu. ditangkap Jadi, juga ya Edi Mulyadi ya, takut ya, Ah, polisinya takut loh. nah ini nih Pak. Karena Jadi udah itu ke yang saya Jakarta bilang, orang Pak. Dayaknya kan rombongan kan. Mm-mm. Jadi tapi itu Memang ya Pak ya. kayaknya Jadi harus digituin polisi ya. saya Mungkin mau bilang gini Pak, selain teriak-teriak, memang harus ada aksi yang konkret juga sih Pak ya. Tapi saya rasa, bukan Pak, rencana Bapak Paul, Pak Santiamer untuk kirim bunga ke PGI itu saya rasa suatu langkah permulaan yang cukup baik ya sih ya. sudah Kami dibikin ya masih Pak tunggu Santiamer tuh ya. fotonya. Bunganya gimana kemarin sudah di list ya Pak Santiamer ya. Kemarin Sudah dengan Pak tadi Putih. malam saya sudah dapat WhatsApp-nya, itu udah dikirimnya kapan? Saya belum dapat kabar dari Pak Putih ya, tapi yang tahun 2 hari yang lalu saya ketemu Pak Putih, udah kirim katanya. Jadi tinggal ini ada actionnya Pak. Jadi kita nggak terbuka lah di sini. Kalau terbuka nanti kan tahu lah kita. Jadi nggak usah terbuka lah. Betul Pak Susu Kuda. Lanjut Pak Susu Kuda. Ya, jadi ya, tapi cuma itu aja sih Pak. Maksud saya kalau misalnya teriak-teriak, tapi ternyata momentumnya nggak disambut, akhirnya semua sia-sia gitu Pak. Kayak sekarang kasus ini aja yang tadi saya bilang, ya, jangankan kasus Edi Mulyadi, yang kasus percabulan itu aja berhasil diredam semua gitu. Jadi saya takutnya kasus-kasus diredam semua begini, kita teriak-teriak, apalagi Bapak Paul kan bilang ya kita di Nina bobokan juga kan sama yang tadi Pak Paul bilang ya, tokoh-tokoh tertentu yang busar-busar apa segala macam. Akhirnya 2024 datang dan kita semua secara tidak sadar udah tidur berjalan menuju khilafah. Itu yang kita takutkan. Tapi ya itu sih yang saya mau minta pendapat dari Pak Paul, mungkin Pak Santiamer, dan ya mungkin Pak Robert dan kawan-kawan juga. Itu aja Pak, terima kasih. Jadi orang-orang Islam ini memang berharap ada orang Kristen yang ngebom Istiqlal supaya mereka merasa, aku juga menderita dibom oleh orang Kristen. Orang Kristen kan juga teroris. Mereka itu berharap begitu. Tapi ya begitu ya, sejahat-jahatnya Gilbert ya nggak akan lah berani ngebom Istiqlal lah. Mungkin malah nggak punya nyali kali. Sesadis-sadisnya saya nggak akan nyuruh kalian ngebom Istiqlal. Malah suruh apa? Kasih makan. Saya tambahkan pandangan daripada Pak Susu Kuda. Iya Pak Robert. Ya memang itu betul. Dan kita ini terus dibuat untuk tidak, atau mereka ingin menutupi suara-suara yang seharusnya harus dituntut. Jadi misalnya saja Edi Mulyadi ini kan, kalau kita lebih jauh melihat bahwa bisa saja dia dipakai oleh PKS untuk memberikan suatu statement karena dia dari PKS, meskipun PKS menolak, tetapi itulah gaya mereka untuk mengalihkan sebenarnya attention atau perhatian untuk pemilihan 2024, karena dalam pikiran mereka pasti mengusung orang-orang seperti Anies, meskipun masyarakat luas sudah tahu Anies ini tidak bisa bekerja, dan bahkan cuman kalimat-kalimatnya aja yang memplesetkan semuanya itu dengan kosakata dia yang aneh kadang-kadang ya. Misalnya kelebihan bayar, itu korupsi, itu jangan diputar-putar. Tapi mereka memberikan suatu support yang luar biasa. Dan kalau kita lihat kan, siapa Anies ini? Anies adalah bonekanya atau mungkin anak kesayangan JK. Kita sudah nggak bisa menyangkal semuanya ini. Karena tujuannya apa? Hanya melalui Anies ini kira-kira Indonesia akan menjadi syariah. Oleh sebab itu ya jangan kita buat fokus kepada hal-hal yang lain, tapi melihat ini semua adalah gerakan-gerakan manipulasi yang dibuat-buat supaya isu-isu dialihkan ke arah yang lain. Jadi misalnya sekarang ya berontaklah masyarakat Kalimantan atau secara khusus suku Dayak, karena ya ini dengan adanya itu mereka memperkuat suatu kekuatan baru untuk ya supaya ini
dimajukan terus. Jadi segala macam isu yang kira-kira membuat supaya ini memicu kepada Indonesia ini akan dipegang nanti oleh para kadrun dan khilafah. Jadi kita harus fokus dan saya setuju. Jadi misalnya masalah si Waloni harus terus disuarakan ketidakadilan. Jadi kita jangan lari daripada isu-isu yang lain, tidak tuntas yang satu dan kita harus tembus kepada kenyataan bahwa seperti Ma'ruf Amin harus diadili. JK jangan lepas daripada hukum karena sudah terbukti kan. Kenapa dia mesti harus menelepon ketua PKS dan Prabowo? Jangan sampai Ahok menang karena itu akan berpengaruh terhadap stabilitas nasional dan kepada Jokowi. Ini statement yang provokatif. Kalau masalah ada yang akan berontak dengan si Ahok, tuntut mereka yang akan memberontak itu kan ada angkatan. Tapi susahnya kalau angkatan itu sendiri sudah terpengaruh dengan paham-paham khilafah susah seperti si Nurmantio. Bayangkan seorang panglima seperti itu. Dan bayangkan seperti Bonaparte yang korupsi dengan paham-paham khilafah seperti. Jadi memang dalam militer juga harus diteliti balik. Mungkin ini tugas daripada Pak Dudung sebagai Kasat karena bagian pembinaan daripada prajurit dan juga Pak Panglima. Supaya jangan sampai negara kita itu dimasukkan militer adalah bagian untuk pembelaan suatu negara untuk bukan hanya perang menghadapi dengan musuh luar, tetapi kalau di dalam negeri sendiri itu dia kacau karena memasukkan paham-paham radikal. Karena orang-orang seperti ini kan intolerans menuju kepada radikalisme. Radikalisme ini apa di atasnya itu? Terorisme. Dan mereka itu adalah extraordinary crime dalam pandangan dunia siapapun. Dan banyak terjadi. Lihat saja MUI Pusat ditangkap oleh Densus 3. Mungkin juga ada ratusan, tapi untuk sementara 3. Dibela bahkan oleh Densus yang harus dibubarkan. Di mana ini orang-orang? Siapa yang memberikan statement seperti itu? Orang-orang seperti Fadlison, Anwar Abbas, dan lain-lain. Mereka yang harus diberantas, tangkap, masukkan, dan uang-uang mereka curi, kembalikan kepada negara, supaya negara ini dan kita rakyat itu merasa aman. Dan akan ada persatuan kembali. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kalau mereka dilepas seperti itu, kita harus memberikan counter. Dan kalau tidak bisa dengan hukum-hukum negara, hukum adatlah berlaku. Bawa si Egy Sujana di Dayak sana, kasih mereka yang ini sebagai hukum mereka, karena itu kan ada pilihan hukum. Jadi hukum itu harus tegak lurus. Dikala hukum itu tidak diberlakukan, maka rakyat itu punya kedaulatan untuk membentuk itu. Jangan dipikir hanya di Dewan Perwakilan Rakyat. Ada Dewan Perwakilan Rakyat jelata, Dewan Perwakilan Kedaulatan Rakyat. Dikala hukum kebenaran dari suatu negara itu tidak diberlakukan. Jadi kita bukan suatu provokasi di sini, adalah kenyataan. Bukan, kita nggak provokasi. Kita lagi menyadarkan dan kemungkinan kalau orang Kristen ajarannya kayak Islam, maka Istiqlal itu sudah dibom udah lama. Dan pasti saya yang akan memikirkannya, tapi ajaran kita nggak begitu ya. Kepikir aja bisa enggak ya. Coba ada nggak yang mau ngerancang ngebom Istiqlal di sini? Nggak ada, bukan nggak berani toh. Nyatanya waktu di Ambon pada ngelawan, waktu di Poso pada ngelawan. Tapi kenapa nggak ada yang mikir ngebom Istiqlal? Karena memang bukan ajaran Kristen begitu. Nah, beda dengan di Islam, ajarannya memang rusak rumah ibadah orang lain. Oke, lanjut dulu, Christian.